Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Walidzalik karena ikilah keterangan syaka mengadu nabiyun sapa suwiji nabi. Arai iki segala sesuatu ada ukurannya. Dulu pernah ada seorang nabi mengadu minal anbiya'i saking para nabi mengadukan imro'atin ing. Jangan sampai terkecoh. Meskipun ada huruf jer, jangan terkecoh dimaknai saking. Gak usah. Yang sudah mengadukan ing gitu aja. Minimro'atin ing wong wadon zalimatin kang zalim, was mustauliyatin kang menang dewek. Enggak lupa menang dewek. Enak di sini, enggak enak di situ. Jangan menang sendiri. Menang dewek alal khalqi ing atase masyarakat. Nah ini diadukan oleh seorang nabi. Ya Allah, ada seseorang modelnya kayak begitu. Fa'auhanu limaringi wahyu Allahu subhanahu Allah ilaihi maring nabi mau firra min quddamiha. Firra melaju sapa sira min quddamiha saking ngarepane imro'ah mau. Sudah kamu gak usah ada di depan dia, jangan ladenin dia. Hatta tangko dia sehingga rampung ayyamuha opo piro-piro zamane imro'ah. Nanti juga mati sendiri, habis sendiri. Orang tuh ada batasnya. Meskipun sekarang semena-mena, nanti sebentar kemudian kena stroke udah mati sendiri. Hatta tangko dia ayyamuha aima tegese utawi perkara qadarna kang wis nakdiraken, kang wis menentukan supaya ingsun ing mafil azali ing dalam zaman azali. La sabila iku ora ono dalan, tidak ada upaya iku maujud ila taghirihi maring merubah maring ngowah-ngowahaken mah. Fasbir, maka tinggal sabar saja sapa sira, sudah biar aja. Sekiranya memang susah untuk diurus ya sudah, tinggal sabar. Kalau memang masih bisa diurus silahkan diurus. Tapi kalau memang nggak mungkin diurus, manusia tidak semua persoalan bisa dihadapi. Tidak semua bisa diselesaikan oleh, misalkan orang yang berurusan ini orangnya wangkot susah untuk diatur. Ya gimana lagi? Udah nanti juga capek sendiri ya. Sudahlah. Jadi manusia itu ada limit, memiliki keterbatasan. Sayyidah Aisyah dulu pernah digosip, dulu pernah terkena hadithul ifki, terkena fitnah murahan dari orang munafik. Tapi Sayyidah Aisyah membantahnya gimana, terlalu susah karena hoax itu sudah menebar ke semua masyarakat. Sementara beliau sendirian mau menangkalnya, menepisnya gimana? Ya sudahlah, wa ufawwidu amri ilallah. Kata Sayyidah Aisyah, ya saya serahkan urusan ini kepada Allah saja ya. Kalaupun dihadapi nggak bakal menang kan, tidak bakal menang. Ini sudah kita serahkan saja kepada Gusti Allah. Kalau ditentang malah jadi orang pada semakin ya. Yang terbaik adalah mengikuti sikap yang dialami oleh Nabi Yakub ketika kehilangan putra beliau Nabi Yusuf. Fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Nabi Yakub sudah nggak percaya, bagaimana mungkin ada serigala makan putra beliau, nggak percaya sama sekali. Tapi mau ngomong tidak percaya, buktinya mana? Malah kalah jadinya kalau secara gitu kan. Buktinya siapa, saksinya siapa? Udah nggak bakal menang ini, ya sudah fasabrun jamil. Fasbir maka sabarlah sira hatta tangqadiya sehingga rampung al-muddatu apa zaman. Allati sabaqo kang wis dingin al-qada'u apa qada, keputusan, kepastian takdir. Bidawami iqbaliha kelawan langgeng madhepe mudah fiha
madhepe imro'ah fiha ing dalam zaman. Jadi sudah wa mahmalam tazal atau tazul, wa mahmalam tazul an nikmatu bil hasad, wa mahmalam tazulan ing dalam semangsane ora ilang an nikmatu apa kenikmatan bil hasad kelawan sebab iri, lam yakun moko ora ono alal mahsudi iku ing atase wong kang dihasudi, ora ono dororun apa kerugian fid dunia ing dalam dunia, enggak ada yang dirugikan sama sekali. Jadi untungnya apa kita menaruh perasaan hasad, menaruh perasaan panas. Wala yakunu lan ora ono alaihi iku ing atase mahsud ithmun opo dosa fil akhirati ing dalam akhirat. Jadi biasa-biasa aja orang yang dihasudi, si biasa saja. Wala ala kalan menawa sira takulu iku ngucap sapa sira. Mungkin kamu berasumsi, kamu mungkin mengatakan begini. Laitan nikmata kana tazulu anil mahsudi bihasadi. Laitan nikmata duh menawa kenikmatan, tamani harapan yang terlalu berat, harapan yang terlalu berat dan tidak mungkin tercapai, itu namanya tamani, harapan kosong, angan-angan kosong. Sebagaimana dalam ucapan syair, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Ala laita syababa, aduh seandainya usia muda itu kembali kepada aku, meski cuma satu hari saja, ingin kembali ke masa lalu, meski cuma satu hari saja. Ini badan sudah pada loyo semua, udah pada teklok semua. Seandainya aku menjadi muda lagi meskipun cuma satu hari. Namanya harapan kosong, harapan yang tidak mungkin tercapai. Laitan nikmata, aduh menawa nikmat, kanat iku kang ono apa nikmat, tazulu iku ilang apa nikmat anil mahsudi saking wong kang dihasudi, bihasadi kelawan hasude ingsun. Enggak mungkin, enggak ada efeknya kita hasud, enggak ada efek pada orang yang kita hasudi. Wa hadza utawi iki asumsi hilangnya nikmat pada diri al-mahsud oleh sebab hasudnya kita, ghayatul jahli, iku puncaknya kebodohan. Mana faktanya? Mana tidak ada bukti yang bisa membuktikan itu semua. Fa innahu karena setuhune sikap asumsi mengkonon balaun iku suatu ujian, musibah belai, tastahi kang kepingin sapa sira ing bala awalan ing dalam kawitane, kepingin linafsika kanggo awake sira. Harapanmu kan begitu, tapi harapan orang lain kepada kamu pun sama. Semoga nikmat yang ada pada diri kamu hilang menurut asumsi musuh-musuh kamu. Fa innaka karena setuhune sira aidan kelawan maning iku la takhlu iku ora lepas, ora kosong sapa sira an aduin saking musuh, saking suci musuh, yahsudu kang iri kang hasud sapa adu ka ing sira. Kalau kana prokalamun toh ono, kalau hukum alamnya, sunatullahnya mengharuskan nikmat yang ada pada diri orang itu hilang karena ada yang panas, wah ya sudah, setiap manusia habis semua, jatuh melarat semua nantinya, karena satu sama lain manusia ini saling panas. Bisa jadi ada yang panas. Orang benar itu banyak musuhnya. Jangan dikira orang benar nggak punya musuh. Pasti ada musuhnya. Wakadzalika. Jadi pernyataan saya saya hidup ini nggak pernah punya musuh. Yaitu menunjukkan dia itu ya bukan orang yang benar-benar baik ya. Kalau orang baik itu pasti ada yang tidak suka, itu pasti ada yang tidak suka. Orang baik itu pasti ada yang tidak suka. Makanya dikaja'alna likulli nabiyyin aduan. Makanya dikaja'alna likulli nabiyyin aduan minasyayatini wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setiap nabi itu ada yang memusuhi, ada yang tidak suka. Jadi kalau manusia itu
nikmatnya hilang karena ada yang tidak suka, ya sudah habis. Tazuru iku ilang apa nikmat bil hasadi kelawan sebab hasud, kelawan dihasudi. Lam yubqi maka orang menyisakan, orang ninggalakan Allah bukan lillahi itu la ala soab Allahu alaika ing atase sira nikmatan ing nikmat wala ala ahadin lan ora ing atase suwiji wong minal khalqi saking makhluk wala nikmatal imani lan ora ninggalaken ing nikmat iman aidon kelawan maning. Kenapa? Li annal kufara karena setuhune wong-wong kafir yahsuduna iku panas sapa kufar, iri sapa kufar, iri al mukminina ing wong-wong kang iman, alal imani ing atase keimanane itu. Jadi panas juga orang kafir melihat orang punya keimanan itu panas. Rasanya panas. Orang kafir tidak menginginkan keimanan sama sekali. Tidak ingin, dikasih iman juga tidak mau. Dikasih masukan positif juga tidak mau. Tapi ada orang mendapat masukan positif, mereka tidak suka. Dikasih masukan iman tidak suka. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terkadang orang-orang yang kafir itu ingin untuk jadi orang Islam, tapi nggak mampu. Mereka tidak mampu. Harapan tinggal harapan kosong saja. Harapan tinggal. Qala dawu sapa Allahu sapa Gusti Allah taala, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Wadda senang katsirun sapa wong akeh. Sapa wong akeh min ahlil kitab saking golongan ahlul kitab. Jadi Quran itu sifatnya tidak mau mengeneralisir bahwa orang Yahudi Nasrani semuanya jahat. Tidak. Islam tidak mau mengeneralisir kelompok tertentu. Tidak. Maka biasanya ta'ifah, redaksi-redaksi yang ada dalam Al-Quran biasanya menggunakan redaksi ta'ifah. Wadda kathirun min ahlil kitab. Cukup banyak, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Jadi kita nggak boleh mengeneralisir suatu kelompok, suatu komunitas. Tidak boleh. Oh, kamu sekolahnya di sana, wah kamu nggak punya masa depan berarti. Wah, ini namanya orang sudah berani mengeneralisir. Berani mengeneralisir. Tidak boleh mengeneralisir begitu. Kamu sekolahnya di sekolah buangan ya, waduh. Kamu mau jadi apa nanti di sana? Nggak jadi orang nantinya, nggak jadi orang. Itu namanya orang sampai bersikap begitu. Kebanyakan manusia sukanya mengeneralisir. Kamu kok mondok di pesantren, masa depan kamu gimana? Ini namanya mengeneralisir namanya. Hanya karena ada satu dua atau banyak juga santri yang kurang sukses, akhirnya dibikin generalisir. Kalau kamu mondok di pesantren, kamu nanti jadi orang yang tidak sukses. Jadi orang yang tidak sukses, namanya ini terlalu mengeneralisir. Padahal sukses itu sifatnya relatif. Tidak sukses di sini, ada sukses di bagian yang lain. Yang namanya sukses itu juga sangat relatif. Kesuksesan ini relatif. Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun aja bisa menjadi orang sukses kan? Bisa menjadi orang sukses. Wastana'tu kali nafsi. Wastana'tu kali wa anakhtartu kalima yuha fastami lima yuha. Itu padahal Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun. Kalau orang sekolah itu sudah sekolah apa gitu kan? Sekolah apa, bukan sekitar sekolah buangan. Itu Nabi Musa pendidikannya bukan sekitar sekolah buangan. Itu dididik oleh Fir'aun, ini yang mendidik Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tidak ketularan sifatnya Fir'aun itu. Biar tinggal di lingkungannya Fir'aun, Nabi Musa tetaplah orang istimewa. Ini hebat sekali nih. Waduh, iya ya, ini Nabi Musa tuh kehebatannya begitu. Meskipun tinggalnya di pelosok, tapi tidak kalah dengan orang Jepang. Nah, ini namanya orang hebat. Kalau orang Jogja kuliah sampai tinggi-tinggi, jadi dokter, ya wajar aja. Namanya juga kota pendidikan. Di sana kalau nggak mau sekolah, mau ngapain? Ya kan, di Jogja kan,
Mau ngapain kalau nggak sekolah tinggi? Tinggi namanya juga kota pendidikan. Jadi sudah terbawa oleh suasana kotanya. Orang Jepang ahli teknologi ya nggak aneh. Di sana orang-orang di rumah juga pintar bikin teknologi. Itu. Tapi Nabi Musa ini luar biasa. Tinggal di lingkungan yang tidak mendukung spiritual. Lingkungannya Fir'aun, tapi bisa berhasil. Jadi tidak selamanya orang yang tinggal di lingkungan yang kurang baik sama dengan tidak punya masa depan. Sama dengan tidak punya masa depan. Begitupun ahlul kitab. Kita tidak mau mengeneralisir ahlul kitab itu orangnya tukang nipu ini, enggak, tidak. Artinya sebagai manusia kita itu punya banyak persamaan dengan orang-orang yang meskipun berbeda dengan kita, berbeda agama sekalipun, kita masih punya banyak persamaan. Sama-sama jadi manusia, sama-sama butuh makan, sama-sama makan nasi, sama-sama melakukan kegiatan, sama-sama butuh istirahat, sama-sama butuh aktivitas. Nah ini kan kesamaan kita, we have something in common, bukan sekedar something, so many things, we have so many things in common. Kita punya banyak sekali persamaan, meskipun perbedaan itu tetap juga ada dan lebar. Nah, bukan hanya something in common, bukan hanya sekedar sesuatu yang umum yang sama, tapi banyak hal, banyak sesuatu yang sama. Wadda katsirun min ahlil kitab. Tidak semuanya kita menilai orang itu secara umum bahwa orang itu kalau ahlul kitab jahat semua. Tidak boleh, tidak boleh. Kepada orang Belanda yang dulu pernah menjajah, nggak boleh bikin semua orang Belanda pasti jahat, nggak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Apalagi sejarah sudah berlalu. Taruhlah sejarahnya masih terjadi. Di antara penjajah Belanda tidak semuanya bersikap rasis, tidak ya. Penjajah kolonial Belanda itu kan rasis. Warga negara kelas 1 adalah orang Belanda totok. Warga kelas 2 Belanda Sinyo sama noni-noni itu yang blaster Indo Belanda. Warga negara kelas 3 bangsa orang Cina dan orang Arab. Bangsa yang paling terakhir kasta Sudra itu pribumi, bumi putra itu. Orang-orang bumi putra itu warga negara kelas terakhir. Fasilitas yang diberikan juga sedikit. Ini kan rasis. Tapi ya tidak semua Belanda itu rasis juga kan. Zaman dulu tidak semuanya rasis. Yang baik pun ya tetap juga ada. Lau yaruduna, lamun bisa mengembalikan sepo kafir, malakaken sepo kafir kum ing sira kabeh mimba di imanikum ing dalam sebisa keimanan sira kabeh, dikembalikan kufaran hale dadi wong kafir, hale dadi piro-piro wong kafir. Kenapa punya keinginan begitu? Hasadan karena panas, tidak suka melihat orang kok sampai beriman, percaya kepada Nabi Muhammad, tidak suka. Padahal tidak merugikan siapa-siapa. Keimanan itu tidak merugikan siapa. Min indi anfusihim, saking sandinge piro-piro atiye kathirun min ahlil kitab. Izma karena utawi perkara yuridu kang ngarepaken hu ing masapa al hasudu sapa wong kang hasud, la yakunu iku ora tinemu apa mah. Jadi orang hasud ini tidak memiliki apa yang ada pada orang yang dihasudi, yakni perihal keimanan. Naam ya bener mengkonon buah utawi hasud ya dilu iku kesasar sapa hasud bi iradatihi kelawan keinginane hasud, keinginan ad-dolala ing kesasar li ghairihi kanggo liyane al hasud. Fa inna iradatal kufri karena setuhune menghendaki kekufuran, kufrun iku sama dengan sikap kufur. Kita kusengit temen, saya benci sekali. Anak saya sendiri malas bocahnya tuh ya, malas tidak mau sholat. Ini ada anaknya tetangga rajin sholat, sengit, nggak suka, marah, panas hatinya tuh. Aduh, seandainya anak tetangga saya juga malas, nggak pernah sholat, waduh, ya itu namanya kan jahat juga.
Masa iya orang berbuat baik kok malah orang malah disikapi secara panas. Faman maka utawi sapa wong istaha iku kepengin sapa man, kepengin antazula ing yen to ilang an nikmatu apa nikmat, anil mahsudi saking wong kang dihasudi, hilangnya bil hasadi kelawan hasud, faka annama yuridu moko iku kaya-kaya oli ngarepaken sapa man ngarepaken ai yuslaba ing yen to dicabut, dicabut nikmatul imani apa nikmati keimanan, bihasadil kufari kelawan hasudi wong-wong kafir. Wa kadalan iku kaya mengkono sikap atau nikmatul iman sairun ni'ami utawi sekarine piro-piro nikmat tuh. Jadi kalau orang sampai menginginkan suatu sistem hukum di mana kenikmatan itu hilang oleh sebab hasud, maka dia sama dengan menyetujui sikap orang kafir yang menghendaki hilangnya keimanan dari hati pikiran orang mukmin. Nah, kalau sistemnya begitu, sistem dia diberlakukan, maka Allah itu Al-Hakim. Allah itu Al-Hakim. Bikin sistem itu seapik mungkin, sebagus mungkin, tidak sampai membuat kacau suasana, tidak membuat kacau lingkungan. Ini sistemnya Gusti Allah. Kalau kita bikin kebijakan, ya seringkali merugikan. Manusia bikin kebijakan seringkali merugikan. Jadi ada yang lebih hebat daripada mukjizat yang diberikan pada para nabi. Apa itu? Ya sunatullah itu. Sunatullah itu lebih istimewa, lebih. Ya, mukjizat itu merupakan suatu hal yang hebat. Tapi sunatullah itu lebih hebat lagi. Ada yang lebih ajaib, ada yang lebih mengagumkan. Nah, kalau orang-orang awam itu kan yang disenangi golongan keramat-keramat gitu kan. Mukjizat kayak mukjizat yang menentang hukum umum seperti mukjizatnya Nabi Ibrahim. Orang-orang bocah-bocah kecil pada senang cerita Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, Nabi Musa punya tongkat sakti bisa berubah jadi ular. Bocah-bocah kecil senang, orang-orang kampung yang awam-awam juga senang. Padahal kalau mau diperhatikan lagi, sunatullah model begitu tuh ya kurang istimewa. Yang lebih istimewa adalah hukum-hukum Allah yang Allah berikan kepada alam semesta sehari-hari ini. Sudah, ini hukum alam yang istimewa ini. Jadi kalau hukum mukjizat itu diterapkan sehari-hari, akan membuat kacau suasana, akan membuat kacau suatu sistemnya nggak jelas. Jadi yang jelas tuh api ini sebenarnya dingin atau panas. Bisa dingin, bisa panas. Ini kan bikin keder. Ini kan bisa bikin orang jadi keder. Misalkan mukjizatnya Nabi Ibrahim berlangsung terus sampai hari kiamat, bikin bingung manusia. Ini api itu sebenarnya ya kadang-kadang panas, kadang-kadang adem. Aduh ya kita keder hari mengkono. Kita butuhe kanggo masak temu-temu adem sing dadi begini. Ya kita madeg sesuai nungguin matang-matang. Tidak matang-matang, ya ini sih lagi dijadikan adem oleh Gusti Allah ya. Ya ini kan gawe madet kan, sedangnya butuh panas dan dia adem. Kayak kebakaran adem. Panas. Sedangnya kebakaran panas rasanya. Nggak dibikin adem gitu kan. Ini kan ribet jadinya. Jadi apa yang Allah ciptakan di alam semesta itulah lebih utama sebenarnya dari keramat-keramat, dari mukjizat-mukjizat. Maka mukjizat Al-Quran itu mukjizat ilmiah. Jadi mukjizat ilmiah itu lebih tinggi daripada mukjizat model kayak Nabi Isa menghidupkan orang mati, model seperti Nabi Musa tongkatnya jadi ular, dipukulkan ke lautnya jadi terbelah. Itu sih kesukaan orang-orang awam, mukjizat kesukaan orang-orang awam. Kalau orang yang intelek tuh, sains itu adalah min ayatullah itu. Ilmu sains itu adalah ayat Tuhan, ilmu sains.
ada hukum kapilaritas, ada hukum air selalu mengalir ke bawah, menempati segala ruang. Itu suatu hukum yang itu paling pas dan mensejahterakan dan menguntungkan bagi umat manusia. Kalau nggak begitu nanti bikin keder. Segala hukum tuh hukum gravitasi. Hukum gravitasi. Misalkan tidak ada hukum gravitasi, pakai keramatnya para wali-wali itu yang bisa terbang ke angkasa. Kayak keramatnya Kiai Parseso yang matinya suul khotimah itu bisa terbang ke angkasa. Berarti kan nggak ada hukum gravitasi, orang bisa melayang. Misal nggak ada hukum gravitasi, waduh kacau balau semuanya ini. Jadi hukum gravitasi itulah ayatullah yang paling pas, yang layak untuk dikagumi. Nah, termasuk sunatullah juga di sini, nikmat itu tidak hilang oleh sebab ada orang yang panas. Kalau hukum kenikmatan itu hilang sebab ada yang hasud, maka kacau balau lah dunia ini. Kacau balau lah dunia ini. Wakada syairun ni'am. Jadi sains itu termasuk ayatullah. Islam tidak benci kepada ilmu sains, apalagi anti terhadap ilmu sains. Justru dengan belajar sains itu manusia bisa melihat betapa bijaksananya, betapa hikmahnya Gusti Allah itu. Nah, itu. Wa inistahaita. Mukjizat model kayak begitu-gituan. Keluar onta dari batu, ya itu sih ya hebat, itu termasuk hal yang luar biasa, tapi menyenangkan bagi bocah-bocah cilik. Orang-orang awam itu senang ngobrol tentang keramat tuh. Melangkah sekali jangkah datang sampai ke kota Mekah, senang begitu-begituan. Itu hobinya orang-orang awam. Tapi orang-orang yang lebih dewasa pikirannya, orang yang lebih dewasa pola pikirnya tentang mukjizat semacam-macam kayak begitu, ya tidak begitu kagum harusnya. Tidak begitu kagum. Iya sih hebat. Tidak kecrek. Kalau sampai kecrek model kayak gitu kok diberlakukan sampai kiamat, kacau balau kita punya kehidupan. Kacau balau kita punya kehidupan. Jangan pegang-pegang tongkat nanti jadi ular, bahaya itu kan. Jangan pegang-pegang tongkat nanti jadi ular. Kita kan akhirnya bingung, padahal orang-orang tua yang sudah susah jalan kan butuh tongkat. Tiba-tiba karena sunatullahnya sudah berubah, sunatullahnya model tongkat Nabi Musa KB sampai hari kiamat. Tiba-tiba saja seenaknya sendiri tongkat jadi ular. Ini kan bahaya. Orang-orang tua harusnya bertumpu pada tongkat, malah tongkatnya matoh dirinya karena jadi ular. Jadi yang terbaik itu adalah yang sudah ada ini. Yang sudah ada itulah yang terbaik. Laisa fil imkan abda mimmakan. Gak ada di dunia ini yang lebih utama, yang lebih indah daripada yang sudah ada. Yang sudah ada itulah sistem, yang sudah ada itulah. Wa in istahaita antazula nikmatu anil khalqi bihasadika. Wa in istahaita lamun kepingin supaya sira antazula ing yen to ilang an nikmatu apa nikmat anil khalqi saking masyarakat. Ilang bihasadika sebab kelawan hasude sira. Wala tazula lan yen toh ora ilang apa nikmat, ora ilang angka saking sira bihasadi wairika kelawan sebab hasude seliyane sira, fahada maka utawi iki ghayatul jahli, iku arane puncak saking kebodohan. Ghayatul jahli wal ghabawati lan yo dedal, otak yang dedal sekali. Fa inna kulla wahidin, karena setuhune saben-saben wong siji min hamqal husadi
saking wong kumprunge wong-wong hasud, orang-orang yang hasud yang kumprung aidon kelawan maning yastahi iku kepingin sapa kullu wahid an yakhussa atau an yukhassa ing yen to diistimewakan sapa kullu wahid, diistimewakan bihadhil khasiyati kelawan ikilah keistimewaan. Walastalan ora ana sapa sira bi aula iku kelawan wong kang luwih utama min ghairika tinimbang seliyane sira. Fa nikmatullahi maka utawi nikmate Gusti Allah taala alaika ing atase sira fi an lam tazal ing dalam yen fi an lam tazul ing dalam yen to ora ilang an nikmatu apa nikmate sira bil hasadi kelawan dihasudi mimma iku setengah saking perkara yajib kang wajib alaika ing atase sira wajib syukruha apa mensyukuri nikmat wa anta hale utawi sira bijahlika sebab bodohe sira takrahu iku sengit sapa sira ha ing nikmat wa amal mahsudu anapun wa amma annal mahsuda lan anapun utawi setuhune wong kang dihasudi yang tafi'u iku ngalap manfaat sapa al mahsud bihi kelawan dipanasi kelawan dihasudi mendapat manfaat mendapat untung fid dini ing dalam agama wa dunya lan dunia fawadihun maka iku jelas. Jadi kita hasud kepada orang lain maka yang dihasudi justru mendapat keuntungan secara duniawi maupun secara ukhrawi. Wallahu a'lam bishawab.